Putri Ular, legenda dari Simalungun. Sebuah kisah cinta, kesedihan, dan kutukan yang hidup dalam bayang-bayang hutan. Sumatera. Zaman dahulu kala, di tanah Simalungun yang subur dan diselimuti kabut. Pagi yang lembut, berdirilah sebuah kerajaan kecil. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan permaisuri yang lembut hati. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan, Putri Sematawayang, yang keindahannya dikenal jauh hingga ke pelosok negeri. Sang putri adalah lambang keanggunan, kulitnya seputih melati, senyumnya menenteramkan, dan langkahnya lembut seperti tarian angin. Rakyat menyayanginya dan kerajaan merasa aman di bawah naungan kecantikan dan kebajikan sang putri. Suatu hari, kabar tentang kecantikan sang putri sampai ke telinga seorang raja muda dari kerajaan tetangga. Ia terpesona bahkan sebelum melihat sang putri langsung, maka ia mengutus utusan membawa emas dan permata untuk meminang sang putri. Sang raja menerima lamaran itu dengan senyum dan hati terbuka. Permaisuri menangis haru dan sang putri pun tersipu malu. Ia tak pernah membayangkan akan jatuh cinta, namun kini hatinya berdebar untuk seorang pria yang belum ia kenal. Persiapan pernikahan pun dimulai. Seluruh rakyat bergembira. Istana dipenuhi wangi bunga dan suara musik. Segalanya terasa sempurna. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari sebelum pernikahan, sang putri sedang berjalan di taman istana. Tanpa sengaja, ia terjatuh menabrak batu tajam. Luka kecil menggores wajahnya. Tak dalam, namun cukup membuatnya terguncang. Semenjak hari itu, sang putri mengurung diri. Ia menolak makan, menolak bercermin, menolak bertemu siapapun, termasuk raja muda. Wajah ini tak pantas dipandang, katanya. Ia merasa cacat. Ia merasa tak berharga. Kecantikan yang selama ini disanjungnya, kini menjadi beban. Suatu malam, dalam keputusasaan yang dalam, sang putri berdiri di bawah langit yang gelap. Hujan baru saja reda, dan langit masih menyimpan sisa petir. Dengan air mata ia berdoa, "Tuhan, jika aku tak bisa lagi dicintai, hukum aku. Ambillah tubuh ini, ubah aku menjadi makhluk yang menjijikan." Petir menyambar, langit meraung, angin berputar liar, dan dalam sekejap, tubuh sang putri bersinar terang sebelum akhirnya menghilang. Saat sang raja dan permaisuri mendengar suara petir, mereka berlari ke taman. Tapi yang mereka temukan bukanlah putri mereka, tapi seekor ular raksasa dengan mata yang mengalirkan air mata manusia. Permaisuri menjerit, raja terduduk, rakyat gemetar. Sang putri kini telah menjadi makhluk melata. Ia menangis dalam diam, memandang orang tuanya, sebelum akhirnya melata pergi ke hutan. Dan sejak malam itu, ia tak pernah kembali. Hingga kini, legenda putri ular masih diceritakan. Konon, siapapun yang masuk ke hutan Simalungun dan memiliki hati yang murni, kadang mendengar suara tangisan lembut di antara pepohonan. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat sosok ular besar bermata manusia. Tak menyerang, tak melukai, hanya menatap, seolah merindukan kehidupan yang dulu. Pesan moral, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, dan kecantikan bukan segalanya. Jangan pernah berdoa dalam kemarahan, karena doa yang lahir dari kebencian terhadap diri sendiri bisa menjadi kutukan yang abadi. Belajarlah mencintai diri, bahkan saat dunia tidak. Karena yang paling penting adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Putri itu mungkin telah menjadi ular, tapi kisahnya tetap manusiawi. Sebuah peringatan dan sekaligus pelajaran yang tak pernah usang ditelan waktu.